Ya, Pertanyaannya, harapan. Belum, baru mulai. Langsung apa enggak? Ayo deh. Poli, kan lagi rame nih Poli nih, yang masalah KDRT Poli. Gimana nih Poli nanggapinnya Poli? Alhamdulillah selama 2 tahun saya tidak pernah KDRT sama Mami Eli kalau KDRT suka. saya kalau dia makin marah, mulutnya aku makin sayang, makin cinta. Tapi kalau untuk KDRT kekerasan dia tidak pernah. Paling kalau KDRT hati itu pernah. Gimana Jadi, itu, Mbak? Gimana tuh? menyakitkan, misalnya kata-kata menyakitkan yang buat saya tersinggung itu pernah ya, Pip. Tapi kalau misalkan untuk KDRT pak itu tidak pernah. Tapi dengan suami saya pertama 12 tahun saya merasakan KDRT. Selama 12 tahun saya KDRT, tapi udah ceritain kemarin sama aku ya kamu ya. Kamu baru tahu cerita aku 12 tahun aku KDRT dari hamil aku udah kena KDRT diseret-seret, tapi karena aku belum punya duit, aku belum jadi Elis Gigi, masih Elis Suhari saat itu. Aku bertahan selama 12 tahun karena aku masih membutuhkan bapaknya dari anak-anak itu, dari bapaknya Ulfi. Saya sampai biru, ditonjok depan anak, saya bertahan karena demi anak. Dan saya belum bisa cari uang sendiri saat itu. Saya lebih parah, 12 tahun rumah tangga, selama 12 tahun masih pacaran saya udah di KDRT. Tapi saya mau lapor, pernah saya lagi jadi agensi penonton, digebukin depan Bulungan, ada seorang intel datang, "Bu, gimana mau diurus gak?" Saya bilang, "Jangan, ini masih suami saya." Kayak gitu. Karena saya tidak mau suami saya juga kena masalah, karena kita nggak punya uang, itu masih miskin ya. Jadi pas setelah 12 tahun, pas saya menginjak TV, saya mau jadi agensi penonton, saya punya duit. Saat itu saya disamperin di stasiun TV. Saat itu saya samperin, saya ditendang di depan karena cemburu. Dia lagi tuh cemburu, karena cemburu. Kita kaya enggak? Emang gue cantik juga kan ya, tapi saya dicemburu. Cantik juga enggak, saya dicemburuin. Nah dari situ saya nggak suka karena saya kerja benar. Saya itu orangnya setia tipenya, gitu kan. Tidak pernah selingkuh selama menjalankan sebagai seorang istri, gitu kan ya. Karena saya udah nahan selama 12 tahun, pasti saya punya duit tuh. Dia menendang saya depan, itu acara Raffi Ahmad, saya ingat banget di Mampang. Dia begitu nonjok saya, narik saya tonjok dia matanya. Wah, dia mata dia sebelah kiri kena, saya tonjok, saya bawa anak saya Ulfi, tapi rebutan anak di situ. Rebutan anak, berhasil dia bawa Ulfi, aku bawa Yoga, gitu kan, satu anaknya. Lagi langsung di saat itu dia minta, "Kamu saya tinggalin." Ya udah, saya juga emang pengen cerai dari kamu, tapi saya lagi itu belum punya duit sih gitu. Saya belum punya kekuatan apa-apa sih gitu. Jadi pas saya punya kekuatan, karena anak saya titipin ke orang tua saya cari uang sendiri. Dari 2007 saya cerai sampai sekarang, saya cari uang. Alhamdulillah Allah adil kan, sampai saya sekarang masih tetap sehat, makin sehat saya gitu. Tapi untuk trauma enggak, karena saya masih butuh untuk menikah lagi, karena saya butuh untuk teman curhat, teman apa, kebahagiaan lah saya butuh. Oke, Tapi trauma rasa- mungkin enggak nih, Pok. Trauma mungkin Oh, tidak. Faktor yang Bertahan dari apa ya? KDRT suaminya itu apa sih? Cemburu, bukan saya yang selingkuh, saya tidak ada selingkuh, tapi dia cemburu karena anak buah saya cakep-cakep lagi. Anak-anak alay saya cakep-cakep, dan saya tidak boleh ngobrol dengan laki-laki, gitu aja. Pok, katanya kan tadi enggak trauma nih, Pok ya. Sebelum terkenal. Oh, tapi sempat pengen ngelaporin ke polisi nggak sih, Pak? Oh, saya pernah polisi datang ke saya pas saya lagi ribut di Bulungan. Waktu itu film Sang Dewi saya bawa ekstras di Bulungan. Malam berapa tuh Sang Dewi kan? Saya bawa ekstras, di situ saya digebuk, ditendang, ada intel datang polisi. "Bu, ini gimana? Mau diurus nggak nih?" "Jangan Pak, ini suami saya." Tetap saya bilang ini suami saya. Saya depan orang malah, bukan sendiri doang saya dipukul begini berdua, tidak, depan anak-anak, di depan orang-orang saya dipukul. Tapi masih karena saya kuat, orangnya dari saya kuat, saya tidak merasa kesakitan atau apa enggak. Yang penting udah Pak, tolong Pak, jangan depan anak saya, saya gituin. "Maaf Mas Arifin," saya gituin, "jangan depan anak saya, jangan depan anak saya." Ini anak saya sekarang trauma, anak saya yang trauma. Itu keadaannya sadar suaminya? Sadar, anak suami saya tidak pernah mabok, tidak pernah minum. Oh enggak, jadi suami saya itu pernah, emang udah orangnya galak, dia kecelakaan sini 6 jahitan. Kan saya pernah, saya gini ya, maaf ya, mungkin Allah dengar doa saya selalu disakitin, saya selalu dipukulin, saya pernah berdoa, ini kenyataannya, ya Allah, coba dia ini digebukin, seperti apa rasanya, saya gituin kan. Itu demi Allah saya berdoa saat sholat itu. Ternyata besokannya dia mobilnya dicuri, digebukin sama penjahat, kukunya dicabutin, ininya 6 jahitan.
semua akhirnya dia membuangkan diri, tapi dia tidak meninggal karena ingat anak dan istrinya. Saya tidak nangis pas dia dengar begitu karena itu sakit banget kan, saya digituin, digebukin terus. Saya cuma begini, sekarang kamu bawa tau rasa bahwa sakitnya seperti apa, digebukin, dipukulin. Saya sampai tidak melawan, tapi sekarang anak saya trauma, tidak mau ketemu bapaknya yang yoga. Kalau Ufi kan emang dirawat sama bapaknya sampai 4 SD. Yang yoga tidak mau ketemu bapaknya, bisa karena saat itu saya dipukulin depan yoga. Saya tidak menjelekan bapaknya, mungkin bapaknya pernah penyakit setelah rumah tangga 10 tahun sama saya. Pok, mungkin tadi ngomongnya kan nggak trauma ya, tapi setelah itu sendiri gimana sih selektifnya lu dalam mencari pasangan gitu loh? Jujur, saya senang yang lebih muda. Asik. Gitu. Karena apa? Selain mudah diatur mungkin ya, dan saya tidak kena ke DRT mungkin, tapi sampai juga itu muda juga. Lebih muda juga. Dan saya mencari uang sendiri. Itu saya jadi siap-siap kalau dia galak sama saya tinggalin. Udah, jadi pas yang pernah emang saya minta cerai sama suami saya itu kan 4 kali saya menikah ya, lagi itu kan saya yang 4 kali menikah itu kan saya ceraiin semua karena saya jadi korban perselingkuhan. Yang Ferry, Aldo, Bagus itu korban semua dari perselingkuhan, jadi saya minta diceraikan. Dia tidak ada mukul, tidak ada mukulin, tapi itu membekas ke hati, dia selingkuh, jadi aku tinggalin. Itu KDRT hati, Bu ya. KDRT hati, ya, kamu jangan ya. Aku makin cinta kalau dia main marah-marah. Rasa takut itu kan pasti ke bawah sampai pernikahan Tidak, yang tidak. sekarang. Tidak. Tapi ada rasa takut nggak ketika akhir marah-marah atau gimana gitu? Iya, aku tahu marah dulu. Itu juga kalau marah-marah malah tambah senang deh. Gak tau, aneh orang itu. Aneh. Kalau marah aku makin seneng sama dia, makin seneng sama dia. Tapi dia tidak pernah mukul. Tidak pernah mukul. Paling kalau narik udah ya saking gregetannya karena saya tuduh gitu. Saya suka nuduh dia kan. Kau begini ya, paling dia pernah narik saya begini, begitu pernah. Tapi aduh sakit gitu doang, ya udah nggak ada masalah gitu karena saya yang salah gitu. Resepnya dong kok tetap harmonis untuk Saya mah sekarang tidak, membenahi karena yang LDR. Resepnya LDR aja, jadi kita nggak tahu apa. maksudnya gimana Pak? Yang lengket ya, Pak? Berawet dilem aja gitu. Pok, tapi kalau LDR itu bukannya makin banyak kecurigaan ya, Pok? Karena kan sama-sama jauh. Saya sama dia LDR, curiga. Kita ada handphone, ada Justru video kita kalau call. deketan sering berantem. Sering berantem, jujur aja. Jadi masalah-masalah suami yang dulu, saya karena satu rumah berantem. Saya ke Bandung, 3 hari di Bandung, 4 hari di Bandung, saya pulang lagi, kan kerja. Saya kerja, dia kerja cari uang, jadi kita harus pisah gitu. Karena kalau bersatu pun kerja saya terus gimana cari uang? Saya masih punya tanggungan. Mau punya momongan lagi nggak, Pak? Mau nambah nggak sih? Nambah nggak sih, Dede? Emang nambah ini belum punya anak, saya mau udah Enggak. Bisa dikasih jangan aja. guguran mulu ya. Niat mau nggak sih Po? Nambah lagi Program gitu. atau apa gitu, Po? Program. Insya Allah lah kalau masih dikasih sama Allah masih mau, tapi kalau emang gak dikasih ya sudah gitu kan ya. Karena umur saya juga udah tua kan, saya nyadar saya udah tua gitu ya. Lu lihat nggak saya udah tua? Iya lagi. Ya gitu aja deh pokoknya, doain aja kita baik-baik aja ya. Pak, dikit dong, Pak. Pak sempat kecewa nggak saat kemarin Lesti akhirnya cabut laporannya? Gimana? Kecewa nggak? Kita punya asistennya kecewa banget ya. Sempat kecewa sih dengan cabutan itu karena kasihan ke keluarganya, bapaknya apa ya. Kelihatan Kalau tertekan saya banget dari kan. awal ya, saya dari awal udah dekat dia akan balik. Makanya biasanya ikut komen, saya ikut komen campur. Saya gini, karena saya merasakan punya anak dan punya anak itu nggak mau bapak itu nanti masuk di Google kan nggak bisa hilang tuh apa namanya jejak digital. Anak itu nggak mau malu buat di penjara bapaknya, itu yang saya pasti balik karena Lesti sangat cintai Bilar. Wanita kalau udah cinta ke seorang mau istilahnya disakitin karena dia sebagai istri ahli surga katanya gitu kan ya, karena bisa menyadarkan suami itu udah beruntung. Karena Lesti Bilar suka apa namanya Bilar bisa berubah, Lesti insya Allah istri masuk surga. Misalkan Lesti di blogger itu aku kesian sebenarnya sih, jangan sampai karena kan mencari nafkah, wanita pencari nafkah punya anak, janganlah benci sama Lesti, dia punya keputusan sendiri, punya hak asli wanita sendiri. Kalau mungkin KDRT mungkin mereka berdua itu ribut rumah tangga, apalagi berdua tahun ya rumah tangga dia kan, itu masalah biasa gitu kan ya. Tapi Bilar tolong jangan seperti itu lagi, kita ini wanita bukan barang yang bisa dibanding-banding gitu. Jadi tolong hargai perjuangan seorang wanita, apalagi kamu terkenal banyak harta, banyak duit dari seorang wanita yaitu Lesti.
Peli berarti Peli memaklumi sikap Esti ya Peli ya, karena Peli Sikapnya, ngerti. karena aku seorang wanita juga, aku paham, aku tidak pernah ikut campur mereka. Dia tidak cerai karena Allah benci dengan perceraian sebenarnya. Tapi Lesti, kamu berjuang bagus, saya dukung kamu kalau kamu pertahankan suami kamu. Tapi Bilar harus berubah. Kalau Bilar begitu lagi, udah saya mendingan buang aja ke laut aja. Oke. Ke laut aja. Kasih ya Pak. Sana ya pesannya begitu, harapannya sebuah Lesti tambah momongan lagi ya, dengan sadar sekarang mencari makan Bilarnya, jadilah menjaga anak aja biar Lesti kerja gitu, nggak apa-apa, karena suami istri itu harus bekerja kan. Kalau emang Bilar udah nggak dapat rezeki, Bilar harus jaga anak aja, jagain BBL-nya biar Lesti yang kerja. Iya nggak Bi? Iya. Oke. Thank you, Po Eli.